Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Stabita dari kelas 2A Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mekanisme perilaku individu. Sebelum kita membahas mekanisme, saya akan membahas tentang perilaku individu manusia. Perilaku manusia secara umum dipengaruhi oleh kedua jenis pikiran manusia, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Berdasarkan informasi, perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar sekitar 88%. Dan pikiran sadar mungkin hanya mempengaruhi sebagian kecil perilaku manusia, sekitar 12%. Perilaku manusia tidak terjadi secara timbul dan hilang di saat-saat tertentu saja. Namun, selalu ada kelangsungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Dengan demikian, perilaku manusia tidak pernah berhenti pada suatu masa. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari individu itu sendiri yang mempunyai bentengan yang sangat luas, seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, menulis, membaca, dan lain-lain. Selanjutnya, perilaku individu menurut para ahli. Nato Atmojo mengatakan bahwa perilaku individu adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang diamati oleh pihak luar. Skinner merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Kemudian, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran behaviorisme. Behaviorisme memandang bahwa pola-pola perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pembiasaan dan penguatan dengan mengkondisikan atau menciptakan stimulus-stimulus tertentu dalam lingkungan. Behaviorisme menjelaskan mekanisme proses terjadi dan berlangsungnya perilaku individu dapat digambarkan dalam bagan berikut. S, R atau SOR. S, stimulus, R, respon, dan O, organisme. Karena stimulus datang dari lingkungan dan R juga ditunjukkan kepadanya, maka mekanisme terjadi dan berlangsungnya dapat dilengkapi seperti tampak dalam bagian berikut ini. W, S, O, R, W. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu 1. Lingkungan objektif atau Umgebung. Segala sesuatu yang ada di sekitar individu dan secara potensial dapat melahirkan S. Yang kedua, lingkungan efektif atau Umwelt. Segala sesuatu yang aktual merangsang organisme karena sesuai dengan pribadinya sehingga menimbulkan kesadaran tertentu pada diri organisme dan meresponnya. Sedangkan perilaku sadar dapat digambarkan sebagai berikut. W, S, OX, R, W. Selengkapnya, mekanisme perilaku sadar dapat digambarkan sebagai berikut. W, S, X, O, W, E, R, W. Kemudian, mekanisme pembentukan perilaku menurut aliran holistik atau humanisme. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik, niat, motif, tekad, dan dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what, how, dan why. What atau apa menunjukkan kepada tujuan apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How atau bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, yakni perilaku itu sendiri. Sedangkan why atau mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku. How
baik bersumber dan individu itu sendiri maupun yang bersumber dan luar individu. Secara skematik rangkaian, proses dan mekanisme terjadi perilaku menurut pandangan holistik dapat dijelaskan dalam bagian berikut. Berdasarkan bagian di atas, tampak bahwa terjadinya perilaku individu diawali dari adanya kebutuhan. Setiap individu, demi mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan kualitas hidupnya, akan merasakan adanya kekurangan-kekurangan atau kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya. Jika kebutuhan yang serupa muncul kembali, maka pola mekanisme perilaku itu akan dilakukan pengulangan, sehingga membentuk suatu siklus yang dapat digambarkan seperti berikut. Berkaitan dengan motif individu, untuk keperluan studi psikologis, motif individu dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu 1. Motif primer atau basic motif and emergency motif, menunjukkan kepada motif yang tidak pelajari. Dikenal dengan istilah drive seperti dorongan untuk makan, minum, melarikan diri, menyerang, menyelamatkan diri, dan sejenisnya. 2. Motif sekunder menunjukkan kepada motif yang berkembang dalam individu karena pengalaman dan dipelajari, seperti takut yang dipelajari, motif-motif sosial atau ingin diterima, konformitas, dan sebagainya. Motif-motif objektif dan interest, eksplorasi, manipulasi, minat, maksud dan aspirasi, serta motif berprestasi. Dalam pandangan holistik, disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam dirinya, setiap aktivitas yang dilakukan individu akan mengarah pada tujuan tertentu. Dalam hal ini, terdapat dua kemungkinan, tercapai atau tidak tercapainya tujuan tersebut. Pendidikan memang sejak zaman dahulu kala menjadi salah satu bentuk usaha manusia dalam rangka mempertahankan keberlangsungan eksistensi kehidupan maupun budaya manusia itu sendiri. Bagi kalangan behaviorisme, pendidikan dipahami sebagai alat pembentuk watak, alat pelatihan keterampilan, alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan keterampilan. Sementara kalangan humanisme, pendidikan lebih diyakini sebagai suatu media atau wahana untuk menanamkan moral dan ajaran keagamaan, atau sebagai wahana untuk memanusiakan manusia, serta wahana untuk pembebasan manusia. Dengan menggunakan konsep dasar psikologis, khususnya dalam pandangan behaviorisme, pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha conditioning atau penciptaan seperangkat stimulus yang diharapkan dapat menghasilkan pola-pola perilaku atau seperangkat respon tertentu yang dimanifestasikan dalam bentuk perubahan dan perkembangan perilaku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dengan demikian, kiranya bisa dipahami bahwa perubahan perilaku atau diperolehnya kemampuan individu, di samping dihasilkan melalui kegiatan pendidikan atau belajar, juga dipengaruhi oleh faktor internal dari individu itu sendiri. Sekian penjelasan singkat tentang mekanisme perilaku individu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.